Oli nomaka hadirin hadirat jamaah sholat subuh majelis takwa yang Allah hormati dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masyarakat ini tentunya meskipun tidak di bulan Ramadan itu tidak pada saat bulan Ramadan saja, meskipun secara syariat itu di bulan Ramadan, karena hakikat puasa itu secara awam hanya sekedar menahan lapar dan haus, kemudian secara khawas itu menahan lapar, menahan haus, juga puasa anggota badan kita, tetapi belum puasa secara hakikat, yaitu hatinya, barangkali pikirannya juga belum puasa. Oleh karena itu di luar puasa kita juga diperintahkan untuk puasa, yaitu hati kita inilah yang harus kita kuasai dari segala godaan dan nafsu yang ada, termasuk adalah godaan dari syaitan. Hadirin wa hadirat jamaah sholat subuh berjamaah yang Allah hormati, urusan itu mana kita, diri kita, masyarakat kita, bahkan secara mendunia itu karena urusannya hati, karena sebabkan oleh godaan syaitan juga menuruti hawa nafsu itu sendiri. Oleh karena itu hakikat puasa yang sebenarnya itu yaitu puasa menguasai daripada godaan syaitan. Nah, syaitan itu nomor sepindah ikan dewasa di setan sabu, supaya kita ini gelisah dalam kehidupan sehari-hari. Kita digoda supaya gelisah, kekurangan ekonomi, kekurangan merasa kurang itu yang menyebabkan kita itu, diri kita itu gelisah karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali setan gasim supaya menghancurkan keluarga kita, diri kita, suami istri merasa kurang dengan penghasilannya suami dan sebaliknya. Itulah pekerjaan setan gasim. Nomor 3 yang diwastani setan jalan bul. Inggih menika pekerjaannya setan jalan bul kalau adalah membuat kita ini bertengkar, apakah dengan istri, suami, dengan saudara, dengan tetangga, sekantor dan sebagainya. Ini pekerjaan daripada setan yang bernama Zalabur. Maka kita harus selalu senantiasa berpikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mengaji, sholat dan amal-amal soleh yang lainnya. Nomor sekawan ingkang diwastani setan walhan. Niki menggoda kula panjenengan sedaya ketika saat sholat wudu itu kadang-kadang perasaannya dereng pas. Nawa itu sholat yang ada ketika takbiratul ihram usolli fardhu wa subuh usolli itu teman kula panjenengan sedaya kala menggoda, maka solusinya menika membaca surah An-Nas. Itu dibaca kesane boten-boten penyakit was-was. Nomor gangsal ingkang diwastani setan kanjab, penggoda manusia di dalam beribadah, yaitu malas beribadah, ajene sholat malas, ajene nopo kemauan berzikir malas. Itu pekerjaannya setan kanjab. Nomor 6 ingkang diwastani setan akwar, supaya kita ini berzina. Maka kita berduaan laki-laki perempuan di tempat ruangan yang sendiri. Yang ketiga itu adalah setan. Ini namanya setan akwar, supaya kita menggoda melakukan perbuatan zina. Maka kita senantiasa ingat kepada Allah, karena semuanya itu kita selalu diawasi oleh Allah. Jangan sampai kita dekat-dekat perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Nomor 7 ingkang diwastani setan tibir, menggoda manusia supaya marah, emosi. Solusi pun ini supaya kita tidak digoda setan tibir, supaya kita tidak marah, senantiasa jangan putus-putus. Kita itu perlu berwudu, kalau lagi emosi kita segera berduduk, baca istighfar, baca zikir. Nomor 8 yang diwastani setan masuk matun, pekerjaannya mengadu domba. Lajeng nomor 9 ingkang diwastani setan masnan,
pekerjaannya yang menikah menggoda supaya kita itu ngantuk. Contohnya kalau panjenengan sebuah derenge dugi napa niku Jumatan itu boten ngantuk cerah, tapi ketika khotbah menyampaikan menyampaikan khotbahnya itu ada ngantuk. Nanti kalau mendengar seperti merasakan seperti itu, berarti itu adalah digoda setan masnan. Nomor sedoso ikan diwastani setan akyat. Niki panglimanya setan menggoda para wali, para nabi. Jadi tingkatannya setan sing goda wali nabi itu yang diwastani akyat, panglimane setan. Makanya 10 macam setan, mudah-mudahan kita senantiasa tidak digoda setan, tidak dijerumuskan kepada kemaksiatan, senantiasa